ada sekumpulan aset yang boleh dibilang isinya maaf aja, apalagi kalau semua dibawa ke Danantara, itu kan busuk semua, Bos. Gini, kasih ilustrasi yang lebih sederhana. Ya, ilustrasinya begini. Ya. Kalau diklaim asetnya 14.000 triliun, ya kan? Kita lihat, Bos, bank itu kan equity-nya cuma 10-15%. Ya. Yang lainnya dana pihak ketiga. Betul. Kita nggak bisa klaim itu aset kita, ya kan? Pertamina sama PLN itu penugasan. Public Service Obligation. Betul. Siapa yang meminjemin duit kepada perusahaan yang PSO? Kan gitu ya, Bos ya. Nah, lantas kalau kita hitung net worth, ya kan, nilai bersih daripada perusahaan seluruh aset BUMN yang ada, saya bilang paling banter estimasi saya cuma 1.200-1.300 triliun, tidak 14.000 triliun. Kan ada utang, ya kan, ya, segala macam letek bengek ya. Nah, dengan 1.300 triliun, apakah kita bisa leverage up untuk membangun hilirisasi, infrastruktur dan segala macam? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Yang dibutuhkan untuk hilirisasi atau untuk proyek-proyek development dari pemerintah bukan aset, tapi cash. Kan gitu. Masalahnya kan cash. Makanya kan kemarin APBN dipotong 306 triliun untuk memberikan modal awal kepada Danantara. Artinya apa? Loh, katanya ngumpulin aset. Kok mintanya duit negara? Kan aneh. Jadi makanya saya bilang, raison d'être, reason daripada eksistensi Danantara itu sebagai super holding tidak ada. Yang menjadi lebih masalah adalah, kembali lagi, orang-orang yang ada di dalam Danantara, maaf aja ini saya profesional ngomongnya, market pun bertanya sama. Nah, dibongkar aja menit keberapa, silakan. Iya. Nah, ini kan orang-orang, langsung sebutkan namanya juga boleh. Orang-orang yang terikat dengan politik. Ya, oke, fine, Rosan pengusaha, tapi tidak bisa dipisahkan dari baju politiknya. Dia kan ketua TKN Prabowo Gibran, ya kan ya. Pandu kan terkait dengan opungnya LBP, ya kan lah. Doni mungkin juga ada boncengan di belakangnya, ya kan ya. Nah, ini semua kok kenapa harus mereka? Padahal banyak profesional di luar sana. Kan itu yang saya pertanyakan. Bahkan gilanya Rosan merangkap jabatan, selain sebagai regulator di Menteri Investasi, dia sebagai CEO atau operator di Danantara. Kok maksa banget? Nah, sehingga kan orang bertanya, ini sebetulnya proyek siapa? Kan gitu, ya kan? Kalau memang ini proyek beneran, ya pertama udah jelas, kenapa sih nggak pakai wajah-wajah profesional? Maaf saja, saya tidak bias ya. Misalnya adalah Agus Martok, dia profesional, senior, punya expertise dan tidak punya noda. Clean dia punya track record. Begitu juga